Alhamdulillahilladzi sarafal murad bi tadbiri jum'at tadbir al-khalqi fasra fi tafsiri wa zayyana suratul insani hasanin taqwimi wa rafa'a darajatihi bi qadri majma' ilmi wa fawqa taqsini akhlaqihi ila sihali wa sa'asu ma'ala tahli bi ta'bi wa tahdiri asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Assalamu bilhuda wa dinil haq Yuzhiruhu ala dini kulli walau karihal musyrikun Wa salli wa sallim ala Muhammadin nabika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa salamu tasliman katsira Wa salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi alladhina ihtasabu tariqahu wa salaku sabilahu fa'ayu hayatan tayyibatan fi 'ishatin radiyah Dhamma inda Allahu khairun lilladzina amanu wa taqu. Ya ayyuhal muslimun al-kiram ikhwani rahimakumullah usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'ati la'allana wa la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala bi jami'il karim wa asrul qa'ilin tabarikan bi wa na'budu tilawati billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsil qudsi man lam yashkur ala nikmatihi wa man lam yasbir ala al-bala'i falyakhruj bin ardi wa rabban jiwa'i. Barang siapa tidak bersyukur dengan nikmatku kata Allah dalam salah satu hadis qudsinya Rasulullah SAW bersabda Pemadam yasbir alal balai yang tidak bersabar dengan ujian atau cobaanku falyakhruj min ardi maka keluarlah dari bumiku ini wad'u rabbana siwai dan carilah Tuhan selainku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang mudah-mudahan siang ini kita semua dimuliakan dan dirahmati Allah. Pertama tentu saja mari kita bersama-sama tingkatkan perasaan takwa kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti berawal dari kita menyadari bahwa aktivitas apapun yang kita lakukan itu tidak akan lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada akhirnya mau tidak mau kita harus menjalankan apa yang telah menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal takwa inilah kita pasti akan selamat di dunia dan di akhirat kelak. Imtithalul awamir wa jinabun nawahi, melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Meskipun seringkali para salafus salih mereka bukan hanya memahami takwa sekedar meninggalkan larangannya semata, tapi mereka memahami takwa yakni dengan menghindari sesuatu yang bisa mendatangkan madarat pada agamanya. Tidak berbohong sejatinya sudah bertakwa, mereka berusaha untuk tidak bergaul dengan para pembohong. Kenapa? Karena kemungkinan terbawa berbohong itu jauh lebih besar saat kita bergaul dengan mereka. Layaknya seorang yang berjalan di sisi jalan, sejatinya itu sudah memenuhi persyaratan keselamatan, tapi mereka berusaha berjalan 2-3 meter dari jalan itu. Kenapa? Karena agar jaminan keselamatannya akan jauh lebih besar saat kita berjalan jauh dari sisi jalan. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Desember, di mana itu artinya tinggal beberapa hari ke depan kita akan ditinggalkan tahun 2025 menuju tahun 2026 Masehi. Tidak terasa umur kita bertambah, sekaligus jatah hidup kita di alam yang bernama dunia ini pun menjadi berkurang. Tidak terasa pula kita pun sebentar lagi akan kedatangan bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab itu Allah pernah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang pergantian tahun, maka ada satu pertanyaan, kenapa pergantian tahun baru miladiah itu jauh lebih meriah dibandingkan dengan pergantian tahun baru Hijriah. Betapa betul kita akan ditinggalkan tahun baru miladiah seperti sekarang ini. Boleh jadi di antara kita ada yang sudah merencanakan acara apa di mana saat kita akan melepas
malam pergantian tahun baru nanti. Berbanding berbalik ketika kita akan ditinggalkan tahun baru Hijriah ketika itu. Jawabannya karena memang Islam tidak pernah mengajarkan apalagi menganjurkan kepada umat atau hamba-Nya ketika terjadi pergantian tahun dia iringi dengan berhura-hura, berfoya-foya, hambur-hamburkan harta dan seterusnya dan sebagainya. Kenapa? Karena semua itu bukanlah karakter orang-orang yang beriman, melainkan karakter orang-orang kafir yang di dalam Al-Quran Allah gambarkan dalam ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal fasawfa ya'lamun. Mereka orang kafir makan bersenang-senang dan lupa akan kematian. Tapi Islam justru menganjurkan kepada umat-umatnya saat terjadi pergantian tahun hendaknya bermuhasabah, introspeksi diri, self-koreksi, menghitung perbuatan baik apa yang sudah kita lakukan yang mesti kita tingkatkan atau perbuatan buruk apa yang mesti kita tinggalkan. Hanya pertanyaan lebih lanjut, benarkah ketidakmeriahan perayaan tahun baru Hijriah ketika itu karena seluruh umat Islam bermuhasabah? Realita umat Islam yang hidup di bawah garis kemiskinan justru semakin bertambah. Bahkan miskin ekstrim saat ini menjadi lebih banyak lagi. Ma'azral muslimin jamaah rahimakumullah. Artinya boleh jadi ketidakmeriahan perayaan tahun baru Hijriah ketika itu karena bukan umat Islam bermuhasabah, tapi boleh jadi karena umat Islam tidak peduli dengan tahun barunya sendiri, bahkan mungkin tidak tahu sama sekali. Ma'azral muslimin jamaah rahimakumullah. Tidak terasa pula sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Rajab, di mana pada bulan Rajab itu Allah pernah memperjalankan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Satu perjalanan yang begitu sangat fenomenal. Kenapa? Karena ketika kita lihat dari sisi sejarah, perpindahan yang begitu sangat cepat pada manusia baru dan tidak akan pernah terjadi lagi selain Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad SAW. Memang kalau kita lihat kisah ada pernah terjadi perpindahan yang begitu sangat cepat, yakni ketika berpindahnya Istana Bilqis ke Istana Nabi kita Yusuf alaihissalam atau Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi perpindahan manusia yang begitu sangat cepat baru dan tidak akan pernah terjadi lagi sekali lagi selain Isra dan Mi'raj Nabi. Kemudian fenomenal kalau kita lihat dari sisi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kenapa ketika kita melakukan perjalanan dari Makkah ke Palestina, ke Masjidil Haram, ke Masjidil Aqsa, dengan mengendarai kendaraan tercepat pada zaman itu yakni kuda, maka kita butuh lebih kurang 1 minggu untuk sampai ke sana. Tapi Rasulullah SAW hanya membutuhkan waktu yang begitu sangat singkat untuk melakukan perjalanan itu. Sehingga ketika Rasulullah SAW bercerita di depan para sahabatnya, banyak di antara para sahabatnya sangsi dengan cerita Rasulullah SAW ketika itu. Sehingga mereka mendatangi Abu Bakar seraya menceritakan apa yang telah Rasulullah SAW ceritakan. Hanya apa komentar Abu Bakar ketika itu? Kalaulah benar semua yang Rasulullah SAW ceritakan seperti itu, maka akulah orang yang pertama yakin bahwa semua itu adalah benar adanya. Meskipun ketika kita lihat dari ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, betapa terutama di laboratorium nuklir ada perubahan dari padat ke gas yang kita kenal dengan teleportasi misalnya. Boleh jadi qadarullah Allah telah merubah Rasulullah SAW ketika itu menjadi cahaya, dan
kecepatan cahaya yang lebih kurang 300.000 km per detik, maka jarak antara Mekah Palestina yang lebih kurang 1.500 km dengan kecepatan cahaya, maka hanya membutuhkan waktu 0,05 detik. Sehingga pantas bila mana Rasulullah SAW bercerita bahwa pembaringan beliau pun masih terasa sangat ketika itu. Sehingga ketika Abu Bakar berkata bahwa kalaulah semua yang diceritakan itu adalah dari Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah berdusta, maka akulah orang yang pertama yakin bahwa semua itu adalah benar adanya. Sehingga karena komentar beliau, jawaban beliau, Rasulullah SAW pun memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar. Sehingga ketika kita menyebut nama beliau, kita bubuhkan di belakangnya dengan kata As-Siddiq, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, sejatinya kalau kita ingin melihat bagaimana gambaran Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, kita bisa lihat atau baca surat Al-Isra ayat 1, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Allah memulai firman-Nya dengan kata subhana. Menurut tata bahasa Arab, maka ketika ada satu berita yang dimulai dengan kata subhana, maka berita itu sungguh sangat luar biasa. Kata ini sekaligus mengkantar pendapat yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj itu hanyalah sekedar mimpi. Kenapa? Karena mimpi bukanlah hal yang luar biasa, karena kita belum pernah merasakannya. Kemudian ada kata asra, memperjalankan atau jalan pindah dari satu ke tempat yang berbeda. Kata ini juga sekaligus mengkantar pendapat menyatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanyalah sekedar mimpi. Kenapa? Karena ketika mimpi kita hanya ada di tempat yang sama. Terus ada kata bi'abdi, ada kata abdun, terdiri jasmani dan rohani. Kata ini juga sekaligus mengkantar pendapat mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu hanyalah sekedar mimpi. Kenapa? Karena ketika mimpi, mestinya redaksi ayat tadi bukan bin abdihi, melainkan bin abdihi. Kemudian ada kata lailan. Kenapa Allah menggunakan kata lailan? Kenapa Allah menggunakan kata nakirah, bukan al-lail misalnya? Sejatinya ini menggambarkan bahwa Rasulullah SAW hanya membutuhkan waktu yang sesingkat mungkin. Kemudian ada kata minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Kenapa dari masjid? Karena masjid ini adalah satu tempat yang sangat baik dibandingkan tempat-tempat yang lain. Kemudian ada kata barok alladzi barokna haulahu linuriyahu. Ada kata barokna haulahu linuriyahu. Sejatinya kalau boleh kita gambarkan, Allah telah berkahi sekelilingnya itu. Ibaratnya ketika kita melakukan satu perjalanan dari Al-Quba ke Cisarua sana, pada malam minggu misalnya, boleh jadi kita membutuhkan waktu lebih kurang 5 jam untuk sampai ke tujuan. Berbeda halnya ketika wali kota atau gubernur yang melakukan perjalanan itu, mungkin setengah dari perjalanan yang kita butuhkan hanya 2-3 jam, mereka sudah sampai ke tujuan. Apalagi seorang presiden, boleh jadi hanya 1 jam bahkan kurang sudah sampai ke tujuan. Kenapa? Karena dari Al-Quba sampai ke Cisarua steril, hanya presidenlah yang berjalan. Apalagi ini Rasulullah SAW, patwalnya tiada lain adalah malaikat Jibril. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, semua yang khotib ungkapkan bagaimana Isra dan Mi'raj dilihat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sejatinya hanya ingin mencoba
meyakinkan bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar adanya. Sejatinya tanpa pun kita mencoba untuk melogikakan, sebagai mukmin yang sejati, kita harus yakin bahwa Isra dan Mi'raj itu adalah benar adanya. Kenapa? Karena yang menceritakan adalah orang yang tidak pernah berdusta, yakni Rasulullah SAW. Jangankan sekelas Isra Mi'raj, yang lebih dari Isra Mi'raj yang tidak masuk logika akal kita sekalipun, kita harus meyakininya. Ajallahu iyyakum min adzabil qabri wa adkhalna iyyakumul jannata ma'al abrar. Inna ahsanal kalami dzul jalali wal ikram. Subhanallah azza wa jalla. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum jazaa'u tawfiq was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa assalamu alaikum wa lisa'iril muslimin wa hablil khatirin wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-jum'ata fi sayyidil ayyami min as-suhuri was-sinin. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ni'matihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-mubayyin 'ala ayatihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-safi'u li ummatihi. Salatan wa salaman 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi. Allahumma shalli wa sallim 'ala Muhammadin 'abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah ittaqullaha wa hafizu 'ala at-taqwa. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'alan nabiyyi qadiman. Wa qala Allah ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallim wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa baqiyati sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa sallallahu alaihi wa sallam wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.